Jumpa lagi dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Kali ini saya berada di sebuah lokasi yang mungkin kelihatan unik. Di belakang saya sebuah gambar menarik. Kali ini kita akan bahas dua buku dari penulis novel terkenal yang berasal dari Banyumas, yaitu Ahmad Tohari. Dua buku yang saya bahas kali ini adalah yang pertama Lingkar Tanah Lingkar Air, kemudian Gubah. Yang pertama adalah Lingkar Tanah Lingkar Air dengan periode kurang lebih tahun 45 sampai 49. Yang kedua adalah Gubah dengan latar belakang sejarah peristiwa PKI setelah tahun 65. Yang menarik dari Ahmad Tohari selain berlatar belakang sejarah adalah situasi pedesaan, terutama di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Jawa bagian selatan yaitu Banyumas. Kebetulan Ahmad Tohari juga berasal dari Banyumas itu sendiri. Kemudian yang menarik yang berikutnya, Ahmad Tohari ini memiliki latar belakang organisasi keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama punya nilai-nilai toleransi, moderat, dan tentu yang terakhir Ahmad Tohari ingin menggelorakan semangat sebagaimana yang selalu diusung oleh Nahdlatul Ulama yaitu NKRI, harga mati. Ahmad Tohari juga melahirkan novel-novel yang lain. Sebagaimana saya sampaikan tadi, Ahmad Tohari melahirkan novel-novel yang berlatar sejarah dan pedesaan di daerah Banyumas, antara lain ada Ronggeng Dukuh Paruk, ada Pegisan Merah, Di Kaki Bukit Cibalak, Orang-orang Proyek, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan bahas buku tentang Lingkar Tanah Lingkar Air dan Gubah. Buku yang pertama, Lingkar Air Lingkar Tanah, mengupas peristiwa pasca kemerdekaan 45 hingga tahun kurang lebih tahun 50-an, di mana di situ pemerintah sah yang dipimpin oleh Soekarno mendapat tekanan lagi dari pemerintah Belanda. Waktu itu masuk lagi agresi Belanda kedua. Para tokoh dalam cerita ini yaitu Hamid, Kiram, Jun, dan Suyut. Kemudian di bawah bimbingan Kiai Ngumar yang moderat. Kalau teman-teman bisa baca di sini, Kiai Ngumar sangat kental sekali dengan nuansa Nahdlatul Ulama, di mana beliau menghargai toleransi, keberagaman, dan sebagainya. Meskipun pemuda-pemuda Hizbullah mereka menyebut seperti itu karena semangat jihadnya ingin merangi Belanda, Kiai Umar mengatakan bahwa jika sudah selesai maka dia harus kembali sebagai rakyat biasa. Tetapi mereka mendapat hasutan dari Kartosuwiryo untuk mendirikan DITI. Tokoh utama pada novel ini, di mana Hamid mengalami dilema ketika dia berperang dengan bangsanya sendiri, ketika menembak salah satu tentara, dan di dalam sakunya dia menemukan tasbih dan Al-Quran. Hatinya menjadi galau, bagaimana dia memerangi Islam, tetapi yang dibunuh adalah orang Islam itu sendiri. Dari sinilah dilema muncul. Kemudian dari novel, inti dari novel ini adalah bagaimana di mana tokoh utama dalam novel ini dia ingin berjuang dalam garis Islam dan akhirnya dia bekerja sebagai tentara nasional Indonesia. Novel yang kedua, Gubah, ini latar belakang sejarah pada sesi berikutnya setelah peristiwa 65 terutama. Di sini tokoh utamanya adalah Karman, yang sebenarnya pada awalnya dia adalah pemuda masjid, dia gemar pergi ke masjid seperti bagaimana anak-anak muda lainnya, dan dia menyukai Syarifah, anak Haji Bakir. Tapi dalam perjalanannya Karman terlambat karena kalah dengan si Jabir, anak orang yang sedikit kaya dan datang dengan Harley Davidson, sehingga Haji Bakir memilih menantu Jabir dan Karman ditinggalkan. Dari situlah bibit kebencian muncul pada Karman kepada Haji Bakir. Kemudian dia dihasut oleh tokoh-tokoh PKI dengan melihat bahwa itulah sosok Haji yang lebih mementingkan dunia, merampas rakyat, merampas tanah-tanah rakyat, lebih menyukai orang-orang kaya dan sebagainya. Dari situlah kemudian perjalanannya Karman kemudian ditangkap ketika peristiwa 65 pecah dan Karman dipenjara di Pulau Buru. Dalam novel ini lebih banyak cerita tentang bagaimana Karman pulang dan menemukan kembali istri yang sudah menikah kembali dengan lelaki lain, dan anak-anaknya sudah besar, dan dia kemudian
merasa dikucilkan oleh tetangganya yang dulu membencinya karena dia terjerumus sebagai orang-orang komunis. Dalam novel ini tokoh Harman ingin diterima kembali oleh masyarakatnya dengan berkontribusi membangun masjid, dan dia secara sukarela membangun kubah dengan tangannya sendiri karena dia sudah memiliki keahlian mengelas waktu dia di Pulau Buru. Itulah saat-saat terakhir ketika dia menitikkan air mata bagaimana warga desa menerima kembali, dan sekiranya Tuhan menerima kembali dia untuk berbakti dalam ajaran agama. Inilah potret novel-novel Ahmad Tohari yang selalu dibungkus dengan warna desa, warna keagamaan, warna-warna cinta tanah air. Demikian kupasan singkat dari novel ini, Lingkar Tanah Lingkar Air dan Kubah dari Ahmad Tohari. Jumpa lagi dengan Garis Cerita bersama Rumah Baca pada edisi-edisi berikutnya.